Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanan ketupat enaknya dimakan hangat-hangat. Kalau hadirin ingin dapat rahmat, jawab salam saya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahul adzim. Yang saya muliakan para alim ulama yang kita ikuti fatwa-fatwanya, kepada aparatur pemerintah baik sipil atau militer, Bapak Kades, Bapak Sekdes, Bapak Kadus, Bapak RW, Bapak RT, Bapak TNI, dan Bapak Polisi yang saya hormati, kepada Bapak Ketua Panitia HUT RI ke-78 yang saya hormati, kepada Bapak Ketua DKM Masjid An-Nur dan hadirin hadirat serta teman-teman yang berbahagia. Puji dan syukur marilah kita panjatkan hadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang Maha Pengasih, yang tak pilih kasih, Allah yang Maha Penyayang, yang sayangnya tidak terbilang. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan kepada manusia agung, teladan sepanjang zaman, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan senantiasa kita bersalawat kepadanya. Mari bersama-sama kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibina khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibina khairil khalqi kullihim. Hadirin dan teman-teman yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan pidato pendek yang berjudul Mensyukuri Nikmat Kemerdekaan Republik Indonesia. Dulu, bangsa Indonesia dijajah oleh para penjajah. Kita dijajah selama kurang lebih 350 tahun. Hadirin dan teman-teman yang berbahagia, 78 tahun Indonesia merdeka. Kita bersyukur kepada Allah atas kemerdekaan yang diberikan kepada bangsa Indonesia. Lantas, bagaimana bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dulu, para pahlawan, nenek moyang kita berkeringat berdarah, berurai air mata, bahkan mengorbankan nyawa untuk merebut kemerdekaan Indonesia yang diwariskan untuk kita. Jas merah, jangan pernah melupakan sejarah. Merebut kemerdekaan tidaklah mudah, mengisi dan mempertahankan kemerdekaan juga tidak mudah. Hakikatnya, kemerdekaan yang diraih oleh bangsa Indonesia adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bunyi Aliyah 3, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
dan dengan didorongkan oleh keinginan yang luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Teman-teman, dulu waktu Indonesia belum merdeka, anak-anak seperti kita tidak bisa sekolah. Yang bisa sekolah hanya sedikit sekali. Mereka itu adalah anak-anak para pejabat, anak-anak para demam, dan anak-anak orang yang mendukung para penjajah. Dan para orang tua pun pada saat itu hidup dalam kemiskinan. Sawah dan kebun yang berkamerak. Hasilnya hampir seluruhnya disetorkan sebagai upeti kepada Belanda. Anak-anak pada saat itu hampir seluruhnya adalah anak-anak yang bodoh dan tidak berpendidikan. Hadirin dan teman-teman yang berbahagia. Hadirin dan teman-teman yang berbahagia. Lihat kondisi yang memilukan. Muncullah pahlawan-pahlawan bangsa yang memberikan semangat kepada para pejuang untuk bangkit dan mengusir para penjajah dari bumi pertiwi. Mereka di antaranya adalah Tuanku Imam Bonjol dari Sumatera Barat, Tut Nyak dari Aceh, Pangeran Diponegoro dari Yogyakarta, Sultan Hasanuddin dari Sulawesi Selatan, Kapitan Patimura dari Maluku, R.A. Kartini dari Jepara, Jawa Tengah, Dewi Sartika dari Jawa Barat, Ki Hajar Dewantara dari Yogyakarta, Jenderal Sudirman, dan masih banyak yang lainnya. Mereka berjuang dengan sekuat tenaga, harta benda dan nyawa mereka korbankan untuk merebut kemerdekaan Indonesia dari tangan penjajah. Namun, perjuangan yang luar biasa itu belum membuahkan hasil. Teman-teman, tahu tidak kenapa perjuangan yang luar biasa itu belum mendapatkan hasil yang maksimal? Jawabnya adalah karena para pejuang dan para pahlawan belum bersatu dalam mengusir penjajah dari bumi pertiwi. Mereka berperang di daerah mereka masing-masing, tidak bersatu, serempak mengusir penjajah secara bersama-sama. Inilah masalahnya. Lihat kondisi seperti itu. Seluruh masyarakat, pemuda dan pemudi mulai sadar bahwa untuk mengusir penjajah, maka rakyat Indonesia harus bersatu. Maka pada tanggal 28 Oktober 1928, seluruh masyarakat serta pemuda dan pemudi mengikrarkan sumpah setia pada Indonesia yang disebut sebagai Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Sejak saat itu, gelombang perlawanan terhadap para penjajah meluas di seluruh tanah air. Puncaknya, seluruh penjajah mundur dan pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka. Hadirin dan teman-teman yang berbahagia, hari ini bangsa Indonesia sudah merdeka sejak dibacakan dan diberi proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Bapak Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan dan kekuasaan diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Sejak saat itu dan sampai sekarang, Indonesia merdeka. Hadirin dan teman-teman yang berbahagia, sejak Indonesia merdeka, semua menjadi mudah. Kita, anak-anak, bisa sekolah tanpa rasa takut. Warga negara mendapatkan kerjaan yang layak. Sawah dan kebun menghasilkan panen yang berlimpah.
harus kita syukuri. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ikta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Artinya, dan ingatlah ketika Tuhan mengumumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambahkan nikmat padamu. Tapi jika engkau mengingkari nikmatku, pasti azabku sangat pedih. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Teman-teman, tahu tidak cara bersyukur atas kemerdekaan Republik Indonesia ini? Saya kasih tahu ya. Paling tidak ada 3 cara. Yang pertama, menjadi orang yang berguna. Nabi bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Baik-baik manusia menjadi manusia yang bermanfaat untuk manusia. Sebagai anak, jadilah anak yang berguna bagi kedua orang tua. Hormat dan patuh kepada mereka dan membanggakan kedua orang tua. Sebagai siswa, rajin belajar dan tekun supaya pintar sehingga bisa berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Sebagai seorang guru, jadilah guru teladan, disiplin dan tepat waktu, dan mengajarkan nilai-nilai kebaikan para siswa. Sebagai tokoh agama, jadilah panutan dan perilaku Rasulullah SAW. Sebagai seorang pemimpin, jadilah pemimpin yang adil, bijaksana dan amanah. Jangan menjadi pemimpin hanya ingin terkenal dan ingin mendapatkan kekayaan. Sebagai orang tua, jadilah orang tua yang baik, bertanggung jawab dan menjadi contoh terbaik bagi putra putrinya. Kedua, mengenang jasa para pahlawan dan mendoakan mereka dan mencontoh perjuangan mereka. Ketiga, menjaga silaturahmi dalam persatuan bangsa. Indonesia kuat karena kita bersama. Tidak boleh saling menghina, apalagi menyakiti perasaan teman kita. Tidak boleh ya. Mari kita mengisi kemerdekaan Republik Indonesia ini dengan kebaikan. Demikianlah kata singkat ini yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya akhiri pidato ini, mari bersama-sama kita menyanyikan lagu bangsa Indonesia yang berjudul Berkibarlah Bendera Negeri. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Daku ingin jiwa raga ini selaraskan keanggunan. Daku ingin jemariku ini menuliskan karismamu. Berkibarlah bendera negeriku, berkibar di luas nuansamu, tunjukkanlah kepada dunia ramah tamah budi bahasamu. Daku ingin kepal tangan ini menunaikan kewajiban putra bangsa yang mengemban cita hidup dalam
bendera negeriku, menghias langit biru. Oh, Indonesiaku. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.